Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam perkuliahan kita di sesi hari ini terkait dengan lingkungan eksternal dalam organisasi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebagaimana biasanya setiap kali kita mengadakan pertemuan. Berdoa, mulai. Amin. Ya, Rahmat Hidayat, SMM, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Selamat datang di perkuliahan daring ini. Pada mata kuliah ini kita akan belajar bersama mengenai konsep, prinsip, dan fungsi manajemen. Bagaimana seorang manajer berpikir, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen bukan hanya teori, tetapi seni dalam menggerakkan orang-orang dan sumber daya untuk menciptakan hasil nyata. Karena itu, perkuliahan ini akan dirancang interaktif, kontekstual, dan berbasis pada pengalaman nyata di lapangan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat pertama menjelaskan paradigma dan konsep dasar manajemen serta ruang lingkupnya dalam organisasi modern. Kedua, menganalisis fungsi-fungsi utama manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tiga, merancang penerapan fungsi manajemen dalam konteks organisasi bisnis dan sosial. Yang keempat, mengintegrasikan prinsip etika, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai profesional dalam praktek manajerial. 5. Menunjukkan sikap kolaboratif, komunikatif, dan proaktif dalam penyelesaian tugas berbasis kasus. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah pada level CPNL secara terperinci, mata kuliah ini berorientasi pada 3 ranah hasil belajar. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan, bagaimana memahami teori, konsep, dan prinsip manajemen modern. Ranah afektif ataupun sikap, menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan etika dalam pengambilan keputusan. Sedangkan ranah psikomotorik atau keterampilan, mengaplikasikan fungsi manajemen dalam simulasi atau proyek organisasi nyata. Nah, metode pembelajaran sesuai pekerti AA 2025. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan student center learning dan model outcome based learning dengan kombinasi metode sebagai berikut. Yang pertama adalah problem based learning atau PBL. Mahasiswa akan menganalisis permasalahan organisasi dan merumuskan solusi manajerial. Kedua, project based learning atau PJBL. Mahasiswa akan menyusun proyek kecil berupa rancangan organisasi dan strategi manajemen. Yang ketiga, case method. Ini membedah kasus nyata dari perusahaan nasional dan global untuk memahami penerapan teori dalam praktek manajemennya. Nah, yang keempat itu blended learning melalui LMS. Semua aktivitas diskusi, kuis, dan refleksi pembelajaran akan berintegrasi dalam sistem daring universitas. Nah, pendekatan ini tidak hanya menekankan pada transfer of knowledge, tetapi juga pada transformasi karakter dan kompetensi profesional mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Melalui mata kuliah pengantar manajemen ini, saya berharap mahasiswa dapat menumbuhkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana organisasi dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana kepemimpinan dijalankan secara efektif, etis, dan tanggung jawab. Mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai ruang belajar yang aktif,
reflektif dan inspiratif agar kita semua dapat menjadi bagian dari generasi muda yang siap memimpin perubahan. Terima kasih, selamat belajar, selamat berproses, dan selamat menjadi manajer bagi diri sendiri dan masa depan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana visi dan misi daripada universitas maupun program studi, yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter religius ya. Nah, visi dan misi universitas ini juga harus kita upayakan bisa kita lakukan setiap hari. Nah, begitu juga dengan pertemuan kita pagi hari ini terkait dengan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal dalam sebuah organisasi ya. Jadi kita perhatikan bahwa dalam setiap organisasi tentu punya visi, punya tujuan yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, oknum ataupun pegawai ataupun karyawan atau siapapun ya yang terlibat dalam organisasi ini harus mampu menganalisis bagaimana kondisi ataupun lingkungan internal maupun eksternal daripada organisasi. Nah, pertemuan kita sebelumnya itu sudah ada tugas kemarin ya terkait dengan identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan internal ataupun lingkungan tempat kalian bekerja. Nah, siapa yang sudah boleh nanti dipaparkan ya, dipaparkan hasil-hasil temuannya. Jadi kemarin kita bagi dalam 7 kelompok. Kelompok pertama sudah siap ya, kelompok kedua, 3 dan seterusnya. Harapannya dapat mengidentifikasi ataupun menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan organisasinya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan kepada sesi pemaparan daripada tugas akhir, kita coba refleksi kembali apa sih sebenarnya lingkungan organisasi itu. Nah, kita lihat bahwa lingkungan organisasi itu ya ada lingkungan yang selalu berubah, kemudian ada lingkungan umum, ada lingkungan khusus, juga bagaimana pemanfaatan lingkungan dan budaya daripada organisasi. Nah, kita lihat pokok ini ya, bahwa lingkungan eksternal adalah semua kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi aktivitas, strategi, dan kinerja daripada organisasi tersebut. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan agar tetap bertahan. Nah, coba kita bayangkan ya bagaimana perubahan-perubahan daripada organisasi yang ada saat ini, baik dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi pertama, dengan adanya perubahan-perubahan sosial dan politik, kemudian kita lihat juga ada persaingan global, kemudian ada teknologi ya, bahkan globalisasi. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang selalu berubah di dalam organisasi. Nah, dampaknya adalah menuntut semua organisasi ini harus berinovasi, kemudian fleksibel dan mempunyai strategi yang adaptif. Nah, kita lihat bahwa organisasi-organisasi yang tidak mampu mengikuti perubahan zaman pasti ketinggalan ya. Baik, ketinggalan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa lingkungan umum daripada organisasi ini ada beberapa ya. Lingkungan umum seperti lingkungan ekonomi, itu partisipasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian ada lingkungan sosial dan demografi daripada organisasi itu, ada dari usia, kemudian pendidikan, kemudian gaya hidup, kemudian politik dan hukum ya.
regulasi kebijakan yang ditimbulkan oleh pemerintah. Kemudian ada teknologi ini yang selalu cepat berubah ya. Ada digitalisasi, ada AI gitu ya. Kemudian budaya global, ada nilai-nilai, norma dan tren internasional. Nah, kemudian masuk kita ke lingkungan khusus. Nah, lingkungan khusus dalam sebuah organisasi ini biasanya kita tahu bahwa ada pemasok ya, ada pelanggan, ada kemudian ada kompetitor ya, kemudian apa lagi? Ada distributor ya, ada pemasok, ada pelanggan, kompetitor, distributor dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita lihat juga lembaga keuangan. Nah, kemudian hal-hal inilah yang menentukan daripada strategi operasional daripada organisasi sehari-hari. Nah, kemudian masuk kepada tantangan lingkungan eksternal. Tantangannya seperti apa? Nah, ini kita lihat seperti regulasi yang saat ini, perubahan-perubahan aturan-aturan main di dalam organisasi, kemudian bahkan ya aturan-aturan main yang terjadi akibat regulasi daripada pemerintah. Nah, ada perubahan ekspektasi daripada konsumen, kemudian ada persaingan global yang semakin intens, kemudian ketidakpastian yang cukup tinggi. Nah, ini bagaimana strategi adaptasi yang harus dilakukan oleh organisasi? Biasanya organisasi ini mulailah melihat ya, mengidentifikasi atau melakukan scanning lingkungan, memantau tren dan eksternal. Kemudian ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini penting, bagaimana melihat peluang dan ancaman. Kemudian ada juga kita lihat kolaborasi dengan mitra eksternal. Kemudian ada juga melakukan inovasi-inovasi secara berkelanjutan. Nah, ini kita sebut dengan strategi dalam melakukan adaptasi. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Pak, ada pertanyaan? Lanjut Pak. Lanjut. Nah, baik, kita lanjut. Selanjutnya kita coba lihat ya, bagaimana lingkungan budaya. Budaya ini adalah sebuah sistem ataupun nilai-nilai kepercayaan norma yang membentuk perilaku daripada organisasi. Nah, kemudian ada pengaruh gaya kepemimpinan ya, pengaruh daripada budaya ini bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan ya, kemudian apalagi mempengaruhi etika bisnis, mempengaruhi hubungan kerja dan komunikasi yang ada di dalam organisasi itu sendiri ya. Inilah yang disebut dengan pengaruh daripada budaya. Nah, selanjutnya kita lihat adalah manfaat daripada lingkungan dan budaya organisasi. Nah, ini bisa menyesuaikan strategi dengan budaya lokal dan global ya. Kemudian mengelola keberagaman daripada budaya, membangun budaya organisasi yang adaptif, kemudian budaya sebagai keunggulan kompetitif. Nah, ini dia. Jadi bagaimana manfaat lingkungan budaya organisasi ini dalam sebuah organisasi. Nah, baik, sesi akhir daripada pertemuan kita lihat bahwa lingkungan eksternal itu pasti mempengaruhi strategi dan kinerja daripada organisasi. Kemudian dengan adanya pemahaman lingkungan umum, kemudian pemahaman terhadap lingkungan khusus dan budaya dan lain-lain membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian kunci sukses daripada sebuah organisasi pertama adalah adaptasi, kemudian inovasi, respon dan cepat. Nah, itu ya. Baik, pada sesi berikutnya silakan daripada masing-masing kelompok memaparkan bagaimana temuan-temuan yang telah diidentifikasi pada organisasi-organisasi ataupun tempat kalian bekerja masing-masing. Kami persilakan kepada kelompok satu dulu ya untuk memaparkan dan menyampaikan temuan-temuannya sehingga kelompok-kelompok lainnya nanti bisa melihat mungkin ada kesamaan-kesamaan ya, di dalam organisasinya.
karena hampir sama ya. Kalau kita lihat dan kita gali lebih jauh, permasalahan-permasalahan dalam setiap organisasi ini, pertama yang menimbulkannya adalah sumber daya manusianya. Ya. Baik, untuk saat ini saya sudahi dulu. Silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Pada sesi ini kita sudahi aja ya. Ini pertemuan kita selanjutnya. Dengar ya. Baik, terima kasih atas pertemuan pada sesi ini. Kita sudahi aja pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.